Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Otak Kencer dimanapun kalian berada. Video kali ini kita akan membahas mengenai soal SKB Guru Biologi SMA. Stay tune terus di channel Otak Kencer ini. Please like, subscribe, and comment. Level 1. Topik: struktur dan fungsi sel pada sistem ekskresi manusia. Soal nomor 1. Siswa kelas 12 SMA Cinta Kasih sedang melakukan percobaan uji urin. Pada percobaan ini, siswa tersebut akan mengamati sifat fisik urin, endapan putih yang terbentuk pada saat diberikan klorida, dan warna yang terbentuk ketika uji Benedict dan uji Biuret. Hasil percobaan ini dapat dilihat pada tabel berikut ini. Pernyataan di bawah ini yang benar tentang hasil percobaan di atas adalah option A. Mark dan Franz mengalami gangguan ginjal pada bagian tubulus contortus proxima. B. Marcel dan Vilza menderita penyakit ISK karena sifat fisik urinnya berwarna bening. C. Daniel dan Vilza mengalami gangguan ginjal pada bagian glomerulus. D. Franz memiliki senyawa glukosa di dalam urinnya sehingga Franz menderita penyakit diabetes mellitus. E. Samuel memiliki kandungan klorida yang tinggi pada urinnya sehingga Samuel menderita penyakit diabetes insipidus. Kira-kira yang mana teman-teman jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 1 ini mengenai hasil percobaannya? Betul banget, yang D. Franz memiliki senyawa glukosa di dalam urinnya sehingga Franz menderita penyakit diabetes mellitus. Pembahasannya, tes urin dilakukan untuk mengetahui kandungan apa saja yang terdapat di dalam urin. Ada beberapa uji di dalam tes urin ini, yaitu yang pertama, uji fisik urin. Uji ini dilakukan untuk mengetahui kandungan obat dan vitamin apa saja yang terdapat di dalam urin. Urin normal memiliki sifat fisik, yaitu berwarna kuning, sedangkan urin yang tidak berwarna atau bening dapat terjadi akibat banyak minum air, kandungan alkohol yang tinggi, dan menderita penyakit diabetes insipidus. Orang menderita penyakit ISK atau infeksi saluran kencing akibat bakteri memiliki sifat fisik urin yang berwarna biru. Yang kedua, uji kandungan klorida. Uji ini dilakukan untuk mengetahui kandungan kristal batu ginjal yang terdapat di dalam organ ginjal. Jika menghasilkan endapan klorida yang tebal, maka orang itu dapat dikatakan sudah terkena penyakit batu ginjal. Pada hasil pengamatan di atas, orang yang mengalami penyakit batu ginjal adalah Samuel. Yang ketiga, uji Benedict. Uji ini dilakukan untuk mengetahui kandungan glukosa yang terdapat di dalam urin. Ketika dilakukan uji Benedict dan menghasilkan urin yang berwarna merah bata, maka urin tersebut sudah mengandung glukosa. Ketika glukosa terdapat di dalam urin, maka bagian ginjal yang rusak adalah tubulus contortus proximal. Pada hasil pengamatan di atas, orang yang urin mengandung glukosa adalah Franz. Urin yang mengandung glukosa akan terkena penyakit diabetes mellitus. Yang terakhir, uji Biuret. Uji ini dilakukan untuk mengetahui kandungan protein yang terdapat di dalam urin. Ketika dilakukan uji Biuret dan menghasilkan urin yang berwarna ungu, maka urin tersebut sudah mengandung protein. Ketika protein terdapat di dalam urin, maka bagian ginjal yang rusak adalah glomerulus. Urin yang mengandung protein akan terkena penyakit albuminuria. Pada hasil pengamatan di atas, siswa yang terkena penyakit albuminuria adalah Daniel dan Samuel. Berdasarkan informasi di atas, maka pernyataan yang benar adalah option D. Franz memiliki senyawa glukosa di dalam urinnya, sehingga Franz menderita penyakit diabetes mellitus.
Sampai di sini cukup jelas ya teman-teman. Semisal nanti ada pertanyaan atau ada hal yang ingin didiskusikan atau ada requestan materi dari teman-teman, bisa dituliskan di kolom komentar. Kita lanjut lagi ke topik berikutnya, yaitu struktur dan fungsi sel pada sistem pencernaan. Soal nomor 2. Perhatikan gambar di bawah ini. Proses pencernaan yang terjadi di bagian D pada gambar di atas adalah A. Mengubah glikogen menjadi glukosa, B. Mematikan bakteri dengan HCl, C. Menggumpalkan kasein dari susu, D. Memecah protein menjadi pepton, E. Membentuk glukosa dan asam amino. Kira-kira yang mana teman-teman jawabannya? Yaps, betul banget, yang D. Memecah protein menjadi pepton. Pembahasannya, bagian yang D yang ditunjukkan pada gambar ternyata adalah usus halus teman-teman. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Struktur usus halus memiliki banyak conjot usus yang berfungsi untuk memperluas permukaan penyerapan sehingga makanan dapat diserap sempurna. Di dalam usus halus terjadi proses pencernaan protein, karbohidrat, dan lemak. Semua jenis makromolekul harus dipecah menjadi molekul sederhana supaya dapat diserap oleh usus halus. Karbohidrat akan dipecah oleh enzim amilase, maltase, sukrase, dan laktase menjadi molekul monosakarida seperti glukosa. Protein akan dipecah oleh enzim tripsin menjadi pepton, dan pepton akan diubah menjadi asam amino oleh enzim erepsin. Lemak akan dipecah juga oleh enzim lipase menjadi asam lemak dan gliserol. Makanya jawaban yang paling tepat adalah option D, memecah protein menjadi pepton. Jika teman-teman ingin menonton video mengenai sistem pencernaan, bisa klik di bagian atas ya, udah ada linknya. Oke, kita lanjut lagi ke topik berikutnya, yaitu struktur dan fungsi sistem peredaran darah. Soal nomor 3. Pemerintah sedang melakukan sensus golongan darah pada pasangan muda yang baru menikah di Kelurahan A. Hasil sensus tersebut sebagai berikut. Menurut pendapatmu, keluarga yang kemungkinan mempunyai anak lahir terkena penyakit erythroblastosis fetalis adalah A. 2 dan 3, B. 1 dan 4, C. 3 dan 4, D. 2 dan 5, E. 1 dan 2. Kira-kira yang mana teman-teman jawabannya? Yaps, betul banget, yang D. 2 dan 5. Pembahasannya, erythroblastosis fetalis adalah komplikasi hemolitik karena perbedaan resus antara darah ibunya dengan janinnya. Penyakit ini berasal dari pasangan yang suami memiliki golongan darah resus positif dan istrinya bergolongan darah resus negatif. Jika istrinya yang resus negatif mengandung janin dengan resus negatif, maka janinnya akan baik-baik saja karena golongan darah ibu dan janin sama. Akan tetapi, saat istrinya mengandung janin yang resus positif, maka kehamilannya akan membahayakan karena tubuh ibu secara alami akan bereaksi membentuk antibodi RHD untuk melindungi tubuh ibu dan melawan antigen RHD yang dibawa oleh janin tersebut. Akibatnya apa sih? Akibatnya adalah sel darah merah janin akan digumpalkan oleh antibodi ibu dan akan mengalami hemolisis atau pecah. Kondisi ini akan menyebabkan kematian pada janin di dalam rahim, atau jika lahir, bayi akan menderita erythroblastosis fetalis. Dengan demikian, jawaban yang paling tepat adalah option D, 2 dan 5. Support terus channel Otak Kencer ini, please like, subscribe, and comment. Nyalakan juga loncengnya agar teman-teman mendapatkan updatean videonya setiap hari. Lanjut lagi, kita ke topik yang terakhir, yaitu pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan.
Seorang siswa kelas 12 SMA sedang melakukan sebuah percobaan tentang pertumbuhan tanaman dengan cara menanam biji kacang tanah yang ditempatkan di dua wadah yang berbeda. Berikut kedua wadah perlakuan yang dilakukan siswa tersebut. Yang pertama, wadah 1 berisi biji kacang tanah yang ditanam pada suatu media dan disimpan di tempat yang terang. Yang kedua, wadah 2 berisi biji kacang tanah yang ditanam pada suatu media dan disimpan di tempat yang gelap. Berdasarkan percobaan tersebut, didapat bahwa tanaman yang ada di wadah 2 memiliki batang yang lebih panjang dibandingkan dengan yang ada di wadah 1. Hal yang mendasari perbedaan tersebut adalah A. Di tempat gelap, fetohormon lebih banyak terbentuk. B. Auksin yang berada di ujung kecambah bekerja optimal di tempat gelap karena tidak terurai. C. Di tempat yang gelap lebih banyak makanan untuk proses perkecambahan biji. Option D. Di tempat terang, sel-sel meristem tidak aktif membelah atau sel-selnya mati. Option E. Di tempat yang terang terlalu banyak cahaya yang masuk serta berkurang air akibat adanya evaporasi dan transpirasi. Kira-kira yang mana teman-teman jawabannya? Apa sih yang mendasari perbedaan tadi antara di tempat yang terang dan gelap? Yaps, betul banget. Yang B, auksin yang berada di ujung kecambah bekerja optimal di tempat gelap karena tidak terurai. Pembahasannya, wadah 2 memiliki batang yang lebih panjang daripada wadah 1 karena wadah 2 mengalami peristiwa etiolasi. Etiolasi itu apa sih? Etiolasi adalah pertumbuhan yang cepat yang terjadi pada tempat gelap. Peristiwa etiolasi terjadi akibat hormon auksin yang tidak terurai karena tidak adanya cahaya. Tumbuhan yang mengalami etiolasi akan memiliki batang yang lemah, tidak kokoh, daun kecil, dan tumbuhan akan tampak pucat. Dengan demikian, jawaban yang paling tepat adalah option B. Auksin yang berada di ujung kecambah bekerja optimal di tempat gelap karena tidak terurai. Level 2. Topik sel. Soal nomor 1. Di bawah ini adalah beberapa komponen penyusun suatu sel. Yang pertama, mitokondria. 2. Lisosom. 3. Dinding sel. 4. Membran plasma. 5. Plastida. 6. Ribosom. Komponen sel yang dapat ditemukan baik pada sel hewan dan sel tumbuhan adalah option A, 3, 5, dan 6. Option B, 1, 2, dan 3. Option C, 2, 4, dan 5. Option D, 1, 4, dan 6. Option E, 2, 5, 6. Kira-kira yang mana teman-teman jawabannya? Nanti tiap videonya bisa teman-teman pause terlebih dahulu gitu ya, untuk memikirkan jawabannya. Kalau udah dapat baru dilanjut gitu ya teman-teman. Udah dapat mana sih komponen sel yang ada di hewan maupun tumbuhan? Yaps, betul banget, yang D, 1, 4, dan 6. Pembahasannya berdasarkan macam sel dibagi menjadi 2, yaitu sel tumbuhan dan sel hewan. Perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan dapat dilihat pada tabel di bawah ini teman-teman. Berdasarkan tabel, maka komponen sel yang terdapat pada sel hewan maupun sel tumbuhan adalah mitokondria, membran plasma, dan ribosom. Makanya jawaban yang paling tepat adalah option D. Cukup jelas ya teman-teman? Oke, kita lanjut lagi ke topik berikutnya, yaitu katabolisme. Soal nomor 2. Perhatikan tabel di bawah ini. Tahap, tempat, dan hasil reaksi yang benar adalah pada nomor A, 1 dan 2, B,
B. 1 dan 4, C. 2 dan 3, D. 2 dan 4, E. 3 dan 4. Kira-kira yang mana teman-teman jawabannya? Yaps, betul banget, yang B, 1 dan 4. Pembahasannya, respirasi aerob adalah suatu proses pembebasan energi yang tersimpan dalam bahan bakar organik, misalnya karbohidrat, melalui serangkaian reaksi kimia dengan menggunakan oksigen. Reaksi kimia pada respirasi aerob dapat dibagi menjadi 4 tahapan, teman-teman. Apa aja? Betul banget. Yang pertama, glikolisis. Glikolisis yang terjadi di sitosol dengan hasil reaksinya adalah 2 asam pirufat, 2 ATP, dan 2 NADH. Yang kedua, dekarboksilasi oksidatif atau reaksi transisi atau reaksi antara yang terjadi di matriks mitokondria dengan hasil reaksinya 2 asetil-CoA, 2 NADH, dan 2 CO2. Yang ketiga, siklus Krebs atau siklus asam sitrat terjadi di dalam matriks mitokondria juga. Dengan hasil reaksinya, apa teman-teman? Ingat gak? Betul banget. 2 ATP, 6 NADH, 2 FADH2, dan 4 CO2. Dan yang terakhir adalah rantai transport elektron yang terjadi di dalam kristal mitokondria. Dengan hasil reaksinya adalah 28 ATP dan 6 H2O. Dengan demikian, jawaban yang paling tepat yang B ya teman-teman, 1 dan 4. Sampai di sini bisa dipahami ya teman-teman. Kita lanjut lagi ke topik berikutnya, yaitu pembelahan sel. Soal nomor 4. Perhatikan gambar di bawah ini. Urutan yang tepat untuk proses pembelahan di atas adalah A. 1, 2, 3, 4, B. 4, 2, 1, 3, C. 4, 1, 2, 3, D. 1, 3, 2, 4, E. 3, 2, 1, 4. Kira-kira yang mana teman-teman urutan proses pembelahan yang paling tepat? Yaps, betul banget, yang B. 4, 2, 1, 3. Pembahasannya, gambar tersebut menjelaskan tentang proses pembelahan sel secara mitosis. Pembelahan mitosis dibagi menjadi 4 tahapan. Yang pertama ada namanya profase, ditandai dengan beberapa peristiwa, yaitu benang-benang kromatin memendek dan menebal, membentuk kromosom. Nukleolus melebur. Tiap sentriol memisah ke arah kutub yang berlawanan. Terbentuknya benang-benang gelondong. Dan yang terakhir, kromosom yang telah menduplikasi diri atas kromatid bersaudara. Pada soal, proses profase ditunjukkan oleh nomor 4. Tahap berikutnya yaitu metafase, ditandai dengan kromosom berada di bidang ekuator atau bidang pembelahan. Pada soal, proses metafase ditunjukkan oleh nomor 2. Tahap yang ketiga yaitu anafase, ditandai dengan kromatid memisah dan bergerak ke kutub berlawanan. Pada soal, proses anafase ditunjukkan oleh nomor 1. Dan tahapan yang terakhir adalah telofase, ditandai dengan kromatid sampai kutub. Kromosom berubah menjadi benang-benang kromatin lagi. Nukleolus dan membran inti sel muncul kembali. Benang gelondong menghilang. Pada soal, proses telofase ditunjukkan oleh nomor 3. Dengan demikian, urutan pembelahan mitosis adalah 4, 2, 1, 3. Makanya jawaban yang paling tepat adalah option B. Teman-teman, kita ke topik yang terakhir, ada namanya bioteknologi. Soal nomor 5. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Yang pertama, ampas tahu dibuat menjadi oncom menggunakan rhizopus. Yang kedua, singkong dibuat menjadi tape menggunakan jamur Saccharomyces.
Yang ketiga, susu dibuat menjadi yogurt menggunakan bakteri Streptococcus thermophilus dan Lactobacillus bulgaricus. Yang keempat, susu dibuat menjadi keju menggunakan Penicillium notatum dan Streptococcus lactis. 5. Kedelai dibuat menjadi tempe menggunakan jamur Aspergillus dan Saccharomyces. Pernyataan yang benar ditunjukkan oleh nomor A. 2 dan 3, B. 4 dan 5, C. 1 dan 2, D. 3 dan 4, E. 2 dan 4. Kira-kira yang mana teman-teman jawaban yang paling tepat? Yaps, betul banget, yang A, 2 dan 3. Pembahasannya di bawah ini adalah beberapa pemanfaatan ilmu bioteknologi dalam bidang pangan, yaitu yang pertama, ampas tahu dibuat menjadi oncom menggunakan Neurospora crassa. Yang kedua, singkong dibuat menjadi tape menggunakan jamur Saccharomyces cerevisiae. Yang ketiga, susu dibuat menjadi yogurt menggunakan bakteri Streptococcus thermophilus dan Lactobacillus bulgaricus. Yang keempat, susu dibuat menjadi keju menggunakan Lactobacillus bulgaricus, Streptococcus lactis, dan Propionibacterium. Dan yang terakhir, kedelai dibuat menjadi tempe menggunakan jamur Rhizopus oligosporus. Makanya jawaban yang paling tepat adalah option A, 2 dan 3.